Halo guys, welcome back to channel Multimedia RPL. Balik lagi bersama gua Kamal Wahid. Kali ini kita akan belajar tentang operator logika, yang dimana nanti ke depannya kita akan bisa membuat sistem login. Oke, langsung aja. Sebelum kita membuat sistem login, kita buat dulu foldernya ya. Di sini udah ada folder belajar Python, dimana isinya itu adalah pelajaran-pelajaran kita sebelumnya ya. Di sini kita buat folder baru terlebih dahulu. 5 operator logika. Nah, kalau udah tinggal masuk aja ke foldernya dan jangan lupa buka Visual Studio Code. Oke, di sini udah kebuka. Di sini kita ganti folder dulu ya, open folder. Terus kita masuk ke file yang tadi. Nah, ini operator logika, kita select folder. Oke, di sini masih kosong ya. Di sebelah sini masih kosong. Oke, ini gue besarkan supaya teman-teman bisa melihat. Oke, di sini masih kosong. Kita buat filenya dulu. Kita buat nama filenya adalah system_login.py. Oke, itu ya. Oke, sekarang di sini ada filenya dengan nama system_login.py. Kita tutup sidebarnya sini. Oke. Pertama, kita akan belajar tentang operator logika. Ya mungkin sebelumnya kita udah belajar tentang operator logika. Nah, di sini kita akan belajar tentang AND dan OR ya. AND dan OR. Dan ini nantinya akan menjadi sistem login kita. Kita akan membuat project sistem login. Oke. Pertama, kita akan coba dulu buat project bikin fitur N ya, fitur N. Dimana sebenarnya di sini gua akan ngejelasin lebih detail lagi. N itu fungsinya untuk memberitahu apakah ini sama atau enggak, apakah ini beda atau enggak. Itu fungsi N. Intinya N itu adalah kalau sama, kalau dua-duanya sama, itu menghasilkan nilai boolean true. Nah, kalau beda dia akan menghasilkan nilai boolean false. Itu adalah N. Contoh kalimatnya begini. Kamal disuruh ke warung oleh ibu. Dan kalimat ibunya adalah Kamal, tolong belikan cabai dan kecap di warung. Ya, Kamal, tolong belikan cabai dan kecap. Nah, kira-kira kalau misalnya Kamal cuman beli cabai doang, salah atau enggak? Salah dong ya. Kalau misalnya Kamal beli kecapnya doang, salah atau enggak? Salah ya. Karena ibu Kamal itu menyuruhnya cabai dan kecap. Maka ketika Kamal membeli cabai dan kecap, ya, itu berarti akan menghasilkan nilai true, artinya benar. Jadi kalau Kamal membeli cabai dan membeli kecap, ya, kan kalau Kamal membeli cabai itu berarti artinya nilai true karena udah dibeli. Kamal membeli kecap berarti hasilnya nilai true. Nah, true udah beli. Maka ini akan menghasilkan nilai true. Jadi kalau true dan true itu hasilnya nilai true. Begitu. Tapi kalau misalnya Kamal cuman beli cabai doang, kalau misalnya Kamal beli artinya true ya. Misalnya Kamal beli cabai doang. Terus kecapnya nggak dibeli, berarti kecapnya itu adalah false. Maka yang dihasilkan adalah false. Kenapa? Karena N itu kalau dua-duanya sama atau kalau dua-duanya dibeli, gitu. Maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, kira-kira seperti itu. Pokoknya tuh N itu adalah kalau misalnya dua-duanya sama. Samanya nih maksudnya benar, jadi dua-duanya benar. Tapi kalau dua-duanya salah ya salah hasilnya gitu ya. Itu N. Contoh penggunaannya bagaimana? Contoh penggunaannya begini guys. Input angka gitu ya. Yang dimana kita akan menghasilkan nilai input gitu ya. Kita masukkan angka gitu. Masukkan angka. Terus jangan lupa di convert ke integer dengan cara tulis saja variabelnya, nama tipe datanya int, terus buka kurung di sini. Terus di akhir dikasih tutup kurung. Oke, kita buat namanya input angka. Terus kita akan ada angka yang dimana ini akan divalidasi. Angka benarnya lah kita sebut. Angka benarnya itu adalah 7. Oke, angka benar 7. Jadi kalau misalnya angka yang kita input itu bukan 7, maka dia salah. Gitu ya. Terus ada lagi input angka 2. Sama ya, integer, input, masukkan angka kedua. Lalu angka benar keduanya adalah 17.
Oke. Angka pertama itu yang benar itu 7, tapi dan angka yang kedua itu 17. Dan kita nanti akan buat program di mana seseorang itu harus menginput angka yang pertama dan angka 2 itu harus sama-sama benar. Kalau misalnya salah satunya salah, berarti salah. Dia nggak bisa masuk. Gitu ya. Nah, kita pakai if yang kemarin kita belajar ya. If. Gimana caranya? Dengan N. Gini, input angka sama dengan angka benar. Kita pakai sama dengan ya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya angka yang kita input ini yang pertama itu sama dengan angka benar, gitu ya. Maka kita tambahin n dulu ya, n. Kita tambahin input angka 2 sama dengan angka benar 2. Jadi maksudnya gini guys. Ini coba kita kasih kurung supaya teman-teman bisa lihat ya, supaya bisa lebih jelas. Oke. Di sini pertama komputer itu akan ngecek apakah angka yang diinput itu sama dengan angka yang benar. Ya, angka benar yang pertama itu 7. Lalu yang kedua, apakah angka yang diinput yang di kedua itu sama dengan angka benar yang kedua. Gitu. Nah, nanti akan divalidasi nih dengan kata N ini. Nah, kalau misalnya dua-duanya benar, ya, kalau misalnya dua benar, kita akan print berhasil login, gitu ya. Tapi kalau misalnya salah, else, maka gagal login. Jadi, ketika kita salah satu aja, salah di angka yang pertama atau angka yang kedua, maka kita nggak bisa login. Kita harus benar-benar sama dua-duanya. Oke, di sini kita save aja, terus kita jalanin. Nah, coba kita di sini masukin angka yang pertama. Di sini angka benar 7. Angka benar kedua 17. Nah, coba kita masukin 7 dulu angka pertamanya. Lalu angka yang keduanya, kita masukinnya itu adalah misalnya 8. Nah, maka dia akan menghasilkan gagal login. Ya, teman-teman. Nah, coba kalau misalnya, kita coba lagi. Kita angka yang pertama itu 7. Atau misalnya salah dua-duanya deh, 9. Angka yang keduanya adalah 10. Nah, sama ya, gagal login. Nah, kalau misalnya kita dua-duanya benar gitu ya. Angka yang pertama itu 7. Angka yang benar kedua itu adalah 17. Maka di sini tervalidasi berhasil login. Begitu. Jadi N ini fungsinya adalah mengecek apakah ini true dan ini juga true. Ya, begitu guys. Jadi N ini dipakai kalau misalnya dua-duanya benar. Tapi kalau misalnya salah satunya salah atau dua-duanya salah, maka dia nggak akan menghasilkan nilai true. Ini kita pakai di sistem login. Nah, ini bisa kita modifikasi. Kalau ini kita pakai angka ngeceknya. Nah, nanti kita akan ngeceknya pakai username dan password ya. Jadi kalau misalnya username-nya benar gitu dan passwordnya juga benar, maka dia akan menghasilkan berhasil login. Tapi kalau misalnya username-nya benar tapi passwordnya salah, maka dia gagal login gitu. Karena kan kalau login itu dua-duanya harus benar ya. Begitu. Ini sistem ini kita akan pakai. Nah, lanjut setelah tadi kita ngebuat pakai N, kita akan belajar namanya OR ya. Kita akan belajar tentang OR atau bahasa Indonesia itu adalah atau. Atau ini, kalau N tadi kan dua-duanya harus benar, dua-duanya. Nah, kalau OR itu, boleh salah satunya benar. Jadi di antara dua itu boleh salah satunya benar. Kalau contoh kalimatnya adalah gini, Kamal disuruh disuruh ke warung oleh ibu dan disuruh beli cabai atau kecap. Ya, cabai atau kecap. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Kamal cuman beli cabai doang, kecapnya nggak dibeli, kira-kira bener atau enggak? Bener ya. Bener ya, secara bahasa bener dan secara Kamal mengerti bahasa itu bener karena bahasanya di sini adalah atau. Jadi kalau Kamal cuman beli salah satu di antara dua ini, ya nggak jadi masalah. Begitu ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya Kamal beli dua-duanya, bener nggak? Ya bener. Gitu. Jadi boleh boleh salah satunya salah. Tapi kalau misalnya dua-duanya salah, ya udah pasti hasilnya salah. Begitu. Jadi kita anggap kalau misalnya kita beli itu
membeli itu hasilnya true ya. Nah, kalau misalnya Kamal beli cabai doang, berarti kan cabainya true ya. Terus sampingnya deh, cabai true. Tapi kalau misalnya Kamal beli kecapnya doang, kalau Kamal nggak beli kecap, berarti hasilnya false. Maka true or false itu menghasilkan nilai true. Gitu. Tapi kalau misalnya Kamal nggak beli dua-duanya, maka menghasilkan nilai false. Nah, contoh penggunaannya di mana? Contoh penggunaannya adalah ketika kita membuat program username dan membuat sistem login menggunakan username atau email. Ya, teman-teman pasti pernah ya. Pasti teman-teman pernah kan ketika login di suatu website itu menggunakan username atau email lalu dimasukkan dengan password gitu. Nah, inilah fungsi ini yang nantinya kita akan pakai gitu. Coba kita buat project penggunanya gimana? Gini. Ingat ya, tadi kalau beli itu sama dengan true ya. Kalau beli itu true. Di sini misalnya cabe itu true, kecap itu adalah false. Nah, Kamal disuruh membelinya itu cabe atau kecap ya. Cabe atau kecap. Intinya kalau misalnya membeli itu hasilnya nilainya true. Kalau enggak ya sama false. Nah, Kamal itu cuman membeli cabe dan kecap. Nah, di sini cabe true, kecap false ya. Coba true, salah. Cabe or kecap. Jadi tulisannya or ya. Nah, kira-kira print ini menghasilkan nilai apa? Coba kita save, terus kita run. Aduh, ini kita clear dulu deh. Ternyata dia menghasilkan nilai true. Ya, ternyata true or false itu menghasilkan nilai true. Ya, karena kamu cuma membeli salah satunya yang nggak masalah gitu. Nah, ini jangan dipakai buat sistem login. Kenapa? Karena kalau misalnya username-nya benar tapi passwordnya salah, itu dia bakal masih bisa tetap masuk. Begitu. Jadi kalau sistem login menggunakannya N, ya gitu. Ini fungsi OR-nya. Tapi kalau misalnya Kamal dua-duanya salah, di sini cabenya nggak dibeli ya. Cabenya false, kecapnya false. Maka ketika kita run, hasilnya false karena dua-duanya nggak dibeli gitu. Ini fungsi OR ya. Fungsi OR itu atau ya, atau. Oke, jadi bisa ngebedain ya antara N atau dan dengan OR atau ya gitu ya. N dan OR, dan ini kita langsung aja buat sistem loginnya ya. Ini pasti teman-teman dari N ini nih, dari N ini udah kebayang nih bagaimana caranya ngebuat sistem login. Nah, bagi teman-teman yang udah, coba sekarang di pause dan langsung buat. Nah, bagi teman-teman yang mau ngikutin, mau tetap ngikutin, nggak mau bereksperimen gitu, mau liatin dulu, nanti bisa dimodifikasi ya, silahkan. Oke, langsung aja kita buat ya. Pertama-tama, kita akan buat namanya input username atau email, gitu ya. Jadi kita akan buat username atau email. Yang dimana di sini akan mempertanyakan, tolong masukkan email atau username. Input, masukkan username atau email. Gitu ya. Terus yang kedua adalah input password. Oke. Kita masukkan di sini input, masukkan password. Nah, lalu kita akan buat variabel lagi. Username yang benar tuh apa? Di sini tulisnya username valid gitu ya. Di sini adalah Kamal 123. Lalu ada email valid, karena kita nanti akan ngecek email juga ya. Yaitu kamal@gmail.com. Lalu ada password valid gitu ya. Misalnya Kamal Wahid gitu ya, Kamal Wahid. Oke. Jadi kita punya variabel 2 input dan variabel yang kita jadikan patokan ini yang benar gitu ya. Tapi sebelum itu, ini kita jadikan string dulu, str buka kurung, di sini tutup kurung. Oke. Di sini juga inputnya dikurungin oleh tipe data string. Oke. Nah, ini kalau misalnya udah, kita langsung buat pakai apa? Coba tebak pakai if. Ya, kita pakai if. Oke, kita pakai if input username atau email itu sama dengan ini artinya apakah input username atau valid itu sama dengan
username valid. Gitu ya. Jadi apa yang diinput ini itu sebenarnya sama nggak sih yang ada di sini? Nih, gitu. Tuh. Dan kita masukin di sini dan ya, n. Karena kita pengen username yang dimasukkan dengan password itu sama. Oke. Input password sama dengan password valid. Oke. Titik 2 dan kita masukin di sini, kita print berhasil login. Tapi kalau misalnya salah, maka dia akan masukkan nilai gagal login. Begitu. Kebayang teman-teman gimana nanti? Kalau misalnya enggak, langsung komen di kolom komentar aja ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Kita run. Ini kita clear dulu deh. Clear. Kita run. Nah, di sini dia akan minta memasukkan username-nya dulu. Kita masukkan username-nya adalah Kamal123. Passwordnya adalah Kamal Wahid. Maka dia akan menghasilkan nilai berhasil login. Oke. Udah benar ya? Udah benar. Oke, udah benar. Coba kalau misalnya salah satunya. Kita salah satunya. Misalnya username-nya adalah Kamal321. Passwordnya Kamal Wahid. Oke. Udah benar ya, gagal login ya. Udah benar ya, gagal login. Jadi memang username dan password itu harus sama. Nah, sekarang Kamal pengen ketika Kamal ngetik email itu bisa gitu ya. Coba kalau misalnya kita ngetik email kamal@gmail.com ya, kita masukin emailnya, passwordnya Kamal Wahid. Ternyata gagal login. Oke, ternyata gagal login. Ada yang tahu kenapa? Padahal email di sini itu sama ya dengan yang ada di sini. Ada yang tahu kenapa? Ternyata kita itu cuman mengecek username-nya aja. Apakah itu sama dengan variabel username valid? Nggak ada kita ngecek apa yang diinput di sini itu sama dengan email valid. Nggak ada. Harusnya bagaimana? Di sini kita tambahin or ya. Bentar. Kita tambahin di sini or email valid. Tuh. Nah, supaya lebih jelas di sini kita masukkan dulu buka kurung atau tutup kurung lah. Nah, masukin tutup kurung di sini. Nah, satu ini nih itu untuk ngecek apakah yang diinputkan oleh username ini nih, yang diinput oleh username atau email ini itu sama dengan variabel username valid atau sama dengan email valid. Gitu. Jadi dia akan ngecek. Kalau misalnya dia ternyata username-nya benar tapi emailnya salah, ya nggak masalah. Itu masih bisa menghasilkan nilai true. Ya pokoknya dia ngecek lah, ini username atau email. Gitu. Lalu diikuti dengan input password. Begitu. Coba kita langsung save dan kita run. Kita clear dulu ya. Kita run. Nah, coba di sini kita masukin username dulu ya. Username Kamal123. Passwordnya Kamal Wahid. Berhasil login. Sekarang kita coba pakai email. Emailnya kamal@gmail.com. Oke, passwordnya Kamal Wahid. Benar ya? Benar, kita sudah berhasil membuat sistem login dengan username yang mengecek email, yang mengecek username dulu. Habis itu kalau ini salah dia akan ngecek email valid gitu. Dan gitu ya. Dan passwordnya itu sama atau enggak. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini menghasilkan nilai false, yang ternyata kalau false itu berarti dia nggak ada yang sama di keduanya. Nggak sama dengan username dan nggak sama dengan email. Gitu, berarti dia akan menghasilkan nilai false. Kalau ini menghasilkan nilai false, ya. Kalau ini menghasilkan nilai false, terus ternyata di input password juga nggak sama, berarti dia akan menghasilkan nilai false juga. Kalau sama-sama false, maka dia akan masuk ke gagal login. Jadi dua-duanya harus benar antara input username dan juga password. Begitu.
Oke, selamat buat kalian yang udah berhasil membuat sistem login. Ini bakal kepake banget untuk nanti video-video berikutnya. Karena di video-video berikutnya kita akan ngebuat sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Kita akan ngebuat suatu aplikasi. Ini kita baru buat sistem loginnya doang. Oke, dan itu aja yang kita pelajari di video kali ini. Dan jangan lupa untuk lihat di video berikutnya. Kalau misalnya kalian ada bingung, langsung tanya di komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa share kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat. Oke, gua Kamal dan see you the next time. Bye-bye.